Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama lagi dengan kami Rizky Makmur Channel. Pagi hari ini ya sahabat petani, kita akan membahas lagi tentang toko pertanian, apa saja yang perlu kita sediakan atau perlu kita punya ya sahabat petani dimanapun berada ya. Orang pasti kalau buka toko pemula atau awal buka toko pertanian pasti bingung tuh cari barangnya di mana, modalnya berapa. Kalau modal itu relatif ya, namanya ada yang tergantung kekuatan kita ya sahabat petani. Kalau modalnya kita kecil atau sekitar paling enggak ya paling minim 20 ya 25 juta atau 20 juta, tergantung tanaman di sekitar kita apa, kayak horti atau malaweja atau padi atau itu tergantung ya. Kalau untuk kebutuhan padi misalnya kita harus menyediakan bibitnya apa saja yang perlu kita jual atau yang banyak dicari petani ya, kita nanti bisa belajar atau pelan-pelan ya, nggak harus langsung besar, nggak harus semua itu merintis. Kalau modal mepet atau modal pas-pasan, insya Allah harus kerja kuat ya. Merintis itu nggak perlu besar ya, dari kecil bisa, yang penting semangat semangat dan mau belajar ya. Yang kedua itu jangan punya malu bertanya atau punya gengsi lah. Itu namanya toko pertanian nggak bisa, itu sistemnya kayak gotong royong. Jadi kita kenal toko yang mana, mungkin kalau di sekitar ada toko pertanian sama toko pertanian mungkin ada rasa gengsi atau saingan, pasti saingan bisnis itu ada. Cuma kita mencari silaturahmi itu, mencari toko yang bisa untuk olahan ya, mungkin bukan beda kecamatan atau kota. Kalau kita sendiri di desa mungkin kita carinya di kota, insya Allah pasti dikasih tuh. Cuma kalau olahan di toko terdekat nggak mungkin dikasih, soalnya kan pasti merusak bisnis kita atau pasti bisa merusak persaingan dagang kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu pasti modal itu kan orang pasti bertanya itu habis berapa. Orang pandangannya buka toko pertanian itu modal itu wah ratusan juta lebih kan gini, soalnya kan dari insek dan pupuk kan mahal. Satu botol bahkan ada yang 500 kalau pupuk aja. Bayangkan kalau 10 atau itu berapa, pikirannya kan modalnya banyak ratusan juta. Tapi saya sendiri dulu waktu buka nggak sampai ya, memang ada mungkin uang, cuma saya buka per awal mulai itu modal 15 sampai 20 juta ya sahabat petani. Sekarang insya Allah saya punya 3 link toko, yang sana dusun Manggarejo, yang sebelah di rumah, yang ini baru ya, ini toko yang ini baru buat sama rukonya ya, ini sekitar ya ini baru ya, mungkin tanah sama bangunannya itu baru, mungkin ada, kalau tanahnya ada hampir 3 tahunan ya baru, kalau bangunannya mungkin baru pakai belum ada 1 tahun ini ya. Ini cat pun ya cuma simpel aja ya kita itu. Yang orang pasti ngira kan ratusan juta atau berapa, tapi nggak usah, jangan malu. Kita yang penting punya tempat luas, tempat yang strategis, yang ya saya udah bilang tempat strategis itu yang bisa untuk bersaing atau maksudnya bisa promo yang lebih baik lagi. Soalnya kan kalau untuk strategis atau di jalan enggak, kalau jalan raya mungkin malah kurang laku. Kalau jalan raya yang penting ramai dari perkampungan, ramai dari petani, maksudnya ya kampung-kampung petani. Kalau perkampungan orang bukan petani kita malah rugi nanti, promo yang ya. Kalau untuk pembelian tuh ya itu yang tadi awal, nggak usah gengsi, mungkin tanya kalau
ada toko besar dari luar kota, kemungkinan kalau belanja di mana beda kecamatan atau beda kabupaten, insya Allah dikasih, bilang aja untuk kolaan pertamaan gitu, nggak usah ngambil banyak, mungkin ngambil 1.000 2.000 nggak apa. Lambat tahun insya Allah berjalan demi berjalan, insya Allah nanti ada kunjungan dari Salas. Kalau kita pasang banner ya, kita sendiri pertama kan modal banner itu kita pasang yang maksudnya yang menarik atau promo yang menarik, biar ada sales lewat atau dari perusahaan yang mau nitip barang ya. Biasanya kalau toko-toko kita udah berjalan, insya Allah banyak kunjungan dari sales, banyak yang nitip barang itu. Jadi kan nanti sambil berjalan kita modal ada, kita dikasih modal bukan uang ya, itu dari perusahaan, modal itu berupa barang ya, kita jual, kita bantu jual ya. Itu yang bantu jualnya itu yang paling, maksudnya paling agak bisa membantu kita perkembangannya untuk kedepannya, yaitu promonya kita sendiri. Kalau kita mengandalkan salesnya perusahaan, kita belum tentu maksudnya belum tentu lah ya. Yang penting kunci utama itu tokonya pandai atau senyum, murah senyum, menyapa atau ikhlas membantu, bukan menipu ya. Atau suatu misal kita petani apa masalahnya, ada penyakit orang, nanti kita kasih obat rumput atau kan nggak masuk itu ya. Makanya kita sambil belajar obat warung apa, kita cari di Google kasarnya, oh bahan aktifnya ini yang paling bagus. Kalau petani udah mencoba ini, oh udah nggak mempan, kasarnya si A, ini Pak obatnya si A, ternyata petani udah mencoba ini. Nah, waktu nyoba ini ternyata dia nggak, katanya petani udah sering pakai kurang bagus, kita alihkan, kita masukkan barang yang hampir serupa, mungkin merek lain lah, kita kasih mix, kita campur dengan bahan aktif lain yang untuk maksudnya untuk mencegah orang itu ya. Sahabat petani mungkin bisa untuk, kalau mungkin satu orang sudah cocok, insya Allah itu membawa petani lain atau teman-temannya lain, sambil kita belajar cara mempelajari petani permintaannya apa ya, sambil kita mengisi produk kita yang kurang atau maksudnya kurang banyak, kita ditulis apa yang permintaan petani. Suatu misal petani minta barang ini, kemasan ini, kita tulis. Kalau kita belum ada itu kita carikan ulangan. Kalau untuk masalah dealer, insya Allah saya dulu pertama juga buta pertanian ya, maksudnya nggak ada ilmu pertanian, nggak ada ilmu dagang. Saya juga mantan petani, saya juga mantan TKI ya, TKI luar negeri itu Malaysia dulunya ya. Saya juga kuliah namanya konstruksi atau bangunan, jadi nggak ada bidang di pertanian, nggak ada. Cuma waktu muda dulu saya juga sering ke sawah atau nanam padi atau menanam bawang merah ya, jadi ada ilmu sedikit lah, tapi insya Allah nol putul atau nggak ada ilmu atau nggak ada kosong itu ilmu tentang pertanian, nggak ada. Cuma saya ada semangat untuk belajar gimana caranya. Saya punya toko besar sama belajar dari Salas, belajar dari petani, sambil kita belajar melalui Google itu penyakit ini apa kendalanya, apa pencegahannya, kita cari sendiri. Jadi insya Allah itu bisa berhasil ya. Sampai di sini ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti kita ketemu di video selanjutnya yang ada apa-apa, maksudnya masalah tentang pertanian, bisa komen atau WhatsApp melalui HP kami atau komen di bawah ini ya. Sobat, jangan lupa